Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang kita hormati bersama Bapak Rektor Universitas Negeri Malang, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Rofiuddin MPD, guru kita semua, Profesor Suparno, yang kita muliakan bersama, Bapak Ibu para pengurus Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang, khususnya yang Surabaya Raya. Saya jadi nggak enak bilang Surabaya Raya, ini terkesan PSBB nih. Pertama saya atas nama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, nama saya Ramli, sekretaris, posisi saya di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, menyampaikan ucapan selamat, penghargaan, dan apresiasi kepada Ikatan Alumni Universitas Negeri Malang yang pagi ini menyelenggarakan webinar menjadi bagian dari upaya-upaya lahiriah kita untuk memajukan pendidikan di Jawa Timur di tengah pandemi COVID-19. Nah, di tengah kewaspadaan kita menghadapi COVID-19 ini, Bapak Ibu sekalian, di tengah kita harus menjaga berbagai protokol kesehatan agar anak-anak kita dan insan pendidikan di Jawa Timur tidak terpapar oleh virus ini, kami justru ingin menebar perspektif positif di Jawa Timur. Kami ingin insan pendidikan di Jawa Timur tidak tenggelam dalam ketakutan, tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan, tetapi kita ingin memberikan juga, menebar juga perspektif positif terhadap adanya pandemi COVID-19 ini. Inilah 4 hal yang kami coba tebarkan kepada kawan-kawan insan pendidikan di Jawa Timur. Yang pertama, pandemi COVID-19 ini telah menyadarkan kita secara kolektif bahwa yang disebut dengan pendidikan itu esensinya bukan sekolah, tapi belajar. Jadi kalau anak-anak kita ditanya, kamu mau kemana? Mau sekolah? Maka asumsinya adalah asumsi konvensional. Yakni pergi ke sekolah, berangkat dari rumah, berangkat ke sekolah, nanti di sana ada pelajaran atau tidak masalah, yang penting sudah sekolah. Nah, kita ingin di kondisi pandemi COVID-19 ini, perspektif itu kita rubah, bahwa prinsip pendidikan adalah belajar, bukan sekolah. Sehingga kemudian dimanapun anak-anak berada, dimanapun anak-anak posisinya di daerah manapun atau di rumah, di bagian rumah manapun, itu tetap kita ingin situasinya adalah situasi belajar, bukan sekolah dalam arti konvensional. Nah, ini yang kami coba tebar, bahwa esensi pendidikan sekarang kita sepakati di Jawa Timur, esensinya adalah belajar, bukan sekolah. Karena memang untuk pergi ke sekolah, kondisi belum memungkinkan. Sehingga kita ingin ciptakan pikiran yang sama di antara insan pendidikan Jawa Timur, bahwa sekarang saatnya kita belajar, bukan saatnya kita sekolah. Yang kedua yang coba kami tebar di kawan-kawan insan pendidikan di Jawa Timur adalah kami berangkat dari riset-riset sosiologi tentang peran keluarga. Banyak riset-riset tentang sosiologi terkait dengan sosiologi keluarga ini, peran keluarga di era modern ini semakin minim. Jadi falsafah apa yang disebut sebagai al-ummi madrasatil ula itu nggak jalan. Karena memang ummi, kalau ummi dalam arti ibu mungkin sempit, ummi dalam arti luas adalah sebuah keluarga, sebuah rumah tangga. Itu perannya makin lama makin sempit, makin kecil. Karena anak-anak pagi berangkat ke sekolah, sore baru pulang ke rumah. Di rumah karena ini full day school misalnya atau justru boarding school, maka orang tua tidak punya cukup peran untuk mendidik anak-anaknya. Bahkan orang tuanya juga mungkin bekerja di luar kota, kemudian anak-anaknya boarding school, sehingga mungkin ketemunya tiap liburan semester. Dan liburan semester pun betul-betul dimanfaatkan untuk liburan. Tidak ada unsur-unsur edukasi yang terjadi selama interaksi antara orang tua dengan murid, antara orang tua dengan anak.
Nah, pandemi COVID-19, Bapak-Ibu sekalian, telah menjadi wasilah bagi kita semua, menjadi madrasah bagi kita semua, bahwa keluarga adalah tempat belajar terbaik saat ini. Keluarga adalah tempat untuk menuntut ilmu. Suasana keluarga harus diciptakan sedemikian rupa agar suasana belajar terjadi. Sekarang ayahnya bekerja dari rumah, ibunya bekerja dari rumah, anak-anaknya belajar dari rumah. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, harmoni keluarga harus dibangun sedemikian rupa. Supaya apa? Suasana belajar tetap terjadi. Kami sedang menebar pesan kepada seluruh keluarga insan pendidikan di Jawa Timur bahwa rumah adalah tempat belajar yang paling baik saat ini. Maka rumah harus, keluarga harus menjadi madrasah bagi anak-anaknya. Kembali lagi ke filosofi lama, al-ummi madrasatil ula. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, kami sampai ada semacam apa ya, guyonan gitulah dari teman-teman guru. Ini kita harus berterima kasih nih pada corona katanya gitu. Kita harus berterima kasih kepada COVID-19 nih. Kenapa? Lah, kita ini mendengar ceramah-ceramah dari pejabat, dari para ilmuwan, dari para akademisi tentang revolusi industri 4.0 itu sudah beberapa tahun yang lalu. Bahwa pendidikan harus memasuki dunia revolusi revolusi industri 4.0 yang poinnya adalah digitalisasi pendidikan. Sehingga di Renstra kami, Bapak Ibu sekalian, di Renstra Pendidikan Jawa Timur tahun 2020 di Renstra kami menargetkan pembelajaran berbasis digital itu 10%. 10%. Nah, kersaning Gusti Allah, kata orang Malang, pandemi COVID datang dan terbukti sekarang pembelajaran digital kami mencapai angka 82%. Berarti apa? Corona telah mendorong kita jauh lebih cepat masuk ke dunia revolusi industri 4.0 di sektor pendidikan yang poinnya adalah digitalisasi. Nah, saya sampai berkelakar itu. Tahun 2019 itu kan ada BOS afirmasi dan BOS kinerja. Kan belum ada bau-bau corona nih. Pak Muhadjir waktu itu, Prof. Muhadjir sebagai menteri menyatakan 2020 kita akan masuki digitalisasi pendidikan nih. Karenanya kita harus siapin dari sekarang. BOS kinerja dan BOS afirmasi harus dibelikan sarana prasarana untuk masuk digitalisasi. Wallahu a'lam, 2020 kita dipaksa corona untuk masuk digitalisasi dan alhamdulillah sebagian sekolah di Jawa Timur sudah mendapat skema pembiayaan BOS afirmasi dan BOS kinerja. Sampai ada kelakar di teman-teman menteri, Bapak Menteri waktu rapat, jangan-jangan Pak Muhadjir ini wali gitu ya. Kok tahu kalau akan ada corona 2020. Nah, ini nih guyonan-guyonan yang sebenarnya ini adalah pengalih perhatian kita agar kita tidak tenggelam dalam kekhawatiran yang berlebihan terhadap corona. Nah, yang terakhir, perspektif positif yang sebenarnya kami tebar di Jawa Timur terhadap insan pendidikan adalah kebijakan Mas Menteri Nadiem Makarim terkait Merdeka Belajar. Bapak-Ibu sekalian, sekarang diplesetkan betul oleh ibu-ibu guru nih, bapak-bapak guru ini sama anak-anak. Ini betul-betul merdeka belajar sekarang. Terserah saya, kata muridnya, mau belajar di atas genteng, mau belajar di dapur, mau belajar di ruang tamu, merdeka. Kata bu guru, saya nggak perlu pakai uniform, nggak perlu pakai baju hari ini, baju seragam coklat, hari ini seragam batik. Sekarang saya ngajar dari dapur sambil masak pakai daster itu bisa. Jadi ini betul-betul merdeka belajar ini para guru ini. Nah, yang nggak merdeka itu yang di dinas pendidikan karena masih harus masuk tiap hari ini. Jadi terkait dengan itu sebenarnya bukan aspek uniformnya, tetapi kami ingin sampaikan, merdeka belajar dalam konteks pandemi COVID-19 ini, guru dan siswa, guru dan anak didik kita punya akses terhadap learning resource yang tidak terbatas. Kita tahu selama ini hasil evaluasi kami, sumber belajar yang digunakan anak-anak dalam sekolah konvensional itu hanya 2, buku paket dan ceramah guru. Hanya itu. Jadi ilmu yang diserap oleh anak-anak kita di sekolah itu hanya 2 itu. Kalau enggak dari buku paket yang disampaikan oleh gurunya, ya dari ceramah-ceramah gurunya.
karena dia pembelajaran tatap muka. Tapi sekarang ketika guru memberi tugas tertentu, dia harus mengakses berbagai sumber belajar. Murid ketika diberi tugas tertentu, dia harus mengakses berbagai sumber belajar. Ada kemerdekaan dia sekarang untuk mengakses berbagai referensi untuk menjawab soalan-soalan yang disampaikan oleh gurunya. Guru juga punya akses yang tidak terbatas terhadap berbagai referensi, merdeka dia untuk mengakses berbagai rujukan untuk menyampaikan materi kepada anak-anak. Dia tidak lagi terikat oleh buku paket yang selama ini mungkin dalam tanda petik mengekangnya. Bapak Ibu, inilah 4 perspektif positif yang ingin kami tebar di Jawa Timur sebelum kita bicara soal tatanan normal baru, sebelum kita bicara soal bagaimana nanti skenario masuk ke sekolah. Kami ingin 4 hal positif ini kami sampaikan.